Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, para pemirsa televisi yang kami banggakan. Sebagaimana yang kita pahami bersama bahwa kita pada saat ini sedang dalam masa pandemi COVID-19 dan tentu dengan kondisi seperti ini kita semuanya mengalami berbagai macam keterbatasan, khususnya kami di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong dalam upaya mengakselerasi pendidikan 4.0 dengan melakukan sistem pembelajaran jarak jauh dengan pemanfaatan teknologi informasi ini. Tentu kegiatan belajar mengajar termasuk di dalamnya adalah bidang seni dan budaya. Dinas Pendidikan melakukan terobosan, melakukan inovasi dengan menghadirkan ruang belajar pada program siaran televisi Tabalong dengan tajuk Tabalong Berbudaya. Bapak dan Ibu, dari berbagai materi seni budaya dan berbagai kearifan lokal yang ingin kami tampilkan dalam ruang belajar pada kesempatan ini adalah seperti permainan tradisional, kemudian obat tradisional, kuliner tradisional, seni ukir tradisional, dan pengolahan baju dari kulit kayu, dan beberapa acara adat dan tradisi yang ada di Kabupaten Tabalong. Adapun harapan yang dapat kami sampaikan pada saat kita melaksanakan aktivitas dalam ruang belajar ini adalah agar kita dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan memperhalus budi pekerti meski dilakukan dengan belajar dari rumah dengan ruang belajar seni budaya yang lebih mengenal dan mencintai kebudayaan daerah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat datang di program Tabalong Berbudaya. Program ini membahas tentang budaya yang ada di Tabalong dan juga Kalimantan Selatan. Di mana di episode kali ini kita akan membahas mengenai permainan tradisional, yaitu permainan balogo. Yang mana permainan balogo ini sempat eksis di zamannya. Nah, untuk membahas ini lebih dalam, di sini saya sudah bersama dengan seorang narasumber budayawan, Pak Jaya. Halo Pak Jaya, apa kabar? Halo, alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah baik. Pak, ini berbicara masalah permainan tradisional balogo ini, sebenarnya yang dimaksud dengan balogo itu apa sih Pak? Ini kan banyak orang yang belum tahu mungkin, atau juga yang sudah tahu tapi sudah lupa begitu karena sudah lama. Ini balogo ini apa ini Pak? Bisa dijelasin? Balogo ini salah satu permainan yang ada di Kalimantan Selatan. Masih banyak permainan yang lain, cuma yang kita bahas adalah balogo. Balogo itu asal katanya dari logo. Balogo itu permainan menggunakan logo. Nah, logonya ya seperti ini ya. Balogo, permainan menggunakan logo. Berasal dari budaya atau kegiatan masyarakat suku Banjar khususnya. Cuman karena mungkin sejarahnya dulu bahwa masyarakat Banjar adalah seorang yang suka merantau atau madam ke daerah lain, sehingga permainan ini ada sebagian informasi bahwa juga dilaksanakan di daerah lain. Oke, di daerah lain di Indonesia ya Pak ya. Tidak hanya ada di sini di Kalimantan Selatan, tapi juga ada di daerah provinsi lain. Khususnya di wilayah Kalimantan. Tapi memang permainan balogo ini adalah permainan dari Kalimantan Selatan. Dari Kalimantan Selatan. Pak, kalau untuk balogo sendiri itu terbuat dari bahan apa nih Pak? Kalau logonya ya, alat permainannya adalah logo. Ini terbuat, kalau umumnya adalah terbuat dari tempurung kelapa. Tempurung kelapa biasanya yang agak tua. Iya, ya dipilih yang tua dan agak tebal sehingga lebih mudah dibentuk.
biasanya lapis 2 yang biar tebal ini dilapis menggunakan aspal atau ter. Kalau zaman kita dulu aspal itu mudah. Kalau zaman sekarang kan jalan raya pakai hot mix. Kalau dulu aspal disiram, sehingga pengalaman kita selagi kecil membuat logo ini mudah. Tinggal cari tempurung, kita bentuk dan kemudian dilapis dengan aspal. Nah, sebagian lagi ada juga menggunakan ini plastik yang sudah dilelehkan menggunakan tuangan seperti ini contohnya ya. Dan kemudian ada lagi, ini kalau kita cerita zaman dulu ya, karena kita kilas balik nih ceritanya. Tapi sebelum ke situ, tapi untuk bentuknya itu seperti apa nih Pak? Betul, Apakah ada ketentuannya balogo harus bulat, harus segitiga, harus kotak, itu gimana tuh Pak? Kalau untuk secara masyarakat, secara umum, secara tradisional tidak ada ketentuan harus bentuknya seperti apa. Tapi secara umum bentuknya ada segitiga begini, ada bentuknya kalau bahasa daerahnya biuku atau kura-kura. Nah, bentuknya seperti kura-kura. Terus ada lagi bentuknya seperti biuku atau penyu ya. Dan ada pula bentuknya seperti layangan atau layang-layang atau juga bentuk daun. Tergantung selera yang mana ya Pak? Tergantung selera. Tinggal jiwa kreativitas seninya si pembikin atau yang membuat logo ini. Oke. Kalau untuk itu logonya ya Pak ya. Kalau selain logonya itu ada apa namanya Pak? Oh ya betul. Ada apa lagi nih Di Pak? sini sebenarnya untuk bermain logo ini diperlukan alat. Alatnya logo sendiri, kemudian alat pemukul atau bahasa daerahnya penapak. Iya. Beberapa daerah ada yang menyebut campak ya, stick ini, dan juga ada sebagian menyebutnya cabang, ada juga sebagian panapak. Nah, tergantung daerah masing-masing. Iya, tergantung bahasanya di sana apa ya Pak ya. Ini mohon maaf, kita kembali ke logo tadi ya. Kalau untuk ukuran logo rata-rata lebar dan ini ada 5 sampai 7 cm. Ketebalannya 1 sampai 2 cm. Tergantung si yang pembuat lebih senang yang berat, berarti lebih tebal. Nah, gitu. Nah, kembali ke campak atau pemukul sticknya tadi. Ini bahannya tergantung lagi. Tapi secara umum terbuat dari bambu. Nah, tapi bambu, kalau untuk masyarakat dulu memang dari bambu begitu ya Pak? Iya, dari bambu, rata-rata dari bambu. Untuk panjangnya antara 30 sampai 40 cm, lebarnya antara 2 sampai 3 cm. Tergantung selera. Nah, secara umum sebagaimana saya bilang tadi bahwa kreativitas masing-masing pembuat, bahkan ada yang bikin dari kayu ulin ataupun kayu yang lain yang keras, yang awet kuat, dan mereka malah diukir nilai seninya. Iya, biar lebih indah lagi lebih ya indah Pak lagi. Terus ini kan secara secara sederhana. Kalau ada bahkan dikasih hiasan ukiran ataupun lukisan warna-warni menggunakan cat dan segala macam. Biar tambah semangat lagi mainnya ya Pak ya. Pak, kalau ini biasanya untuk yang bermain balogo ini kaum wanita apa laki-laki nih Pak? Begini ya, kalau zaman dulu sebenarnya awal-awal nih cerita masalah mulai ada secara literaturnya ditemukan semacam secara tutur bahwa di tahun 1950-an sudah diketahui atau diketemukan bahwa permainan ini sudah ada, dan sampai tahun 80-an ya. Jadi untuk pemainnya dulu mungkin cuman anak-anak laki-laki, tapi karena bergulirnya zaman, boleh anak-anak perempuan juga, karena asik kan permainannya. Jadi boleh anak-anak laki-laki maupun perempuan. Bahkan tidak menutup kemungkinan dewasa dan juga orang tua. Dewasa dan karena orang ini tua kan juga istilahnya terbuka hiburan. untuk umum ya Pak ya. Tidak ditentukan harus ini perempuan, laki-laki, anak-anak ya, bahkan orang dewasa dan orang tua juga bisa ikut ya Pak ya. Nah, oke. Kalau untuk pemainnya sendiri ini ada berapa nih Pak? Kalau pemain itu dibagi 2, perorangan sama beregu.
Ya, kalau perorangan masing-masing, kalau beregu antara 2 sampai 5 orang. Masing-masing harus punya campa atau cabang dan juga logonya. Dalam permainan semua bermain. Oke. Kalau tata cara bermainnya itu seperti apa nih Pak? Secara umumnya nih. Iya, kita Ada sebenarnya aturannya nggak Pak? Iya. Kayak main bola kan ada harus. Betul. Kalau ini gimana nih Pak? Kita cerita dulu masalah yang tradisional sama yang modern. Maksudnya modern begini, yang sudah ditentukan peraturannya. Kita cerita masalah tradisional dulu ya. Yang tradisional luas ataupun lapangan panjangnya tidak ditentukan, karena zaman dulu kan sejarahnya bermain logo ini anak-anak itu menjelang sholat maghrib atau mungkin bahkan malam setelah maghrib menjelang isya mereka bermain Bermain di bola. halaman langgar, di halaman balai atau di halaman masjid yang luas bermain. Nah, itu untuk zaman dulu. Nah, kalau yang lapangannya tidak ditentukan. Kalau yang untuk tradisionalnya, kita cerita tentang tradisional, boleh tanah, boleh Lokasinya ya, jalan Pak, ya? raya, karena zaman dulu kan jalan raya masih sepi. jarang lalu lintas, Ya. masih nggak rame. Tapi lebih banyak di halaman sekolah atau di halaman yang luas. Di mana sekiranya yang bisa dimanfaatkan untuk dimanfaatkan bermain di situ ya Pak betul. ya. Yang penting rata. Iya. Gitu. Nah, kita bicara masalah yang aturan tadi ya. Yang yang aturan diatur. tadi, pemerintah daerah Kalimantan Selatan sekarang sudah mulai menggalakkan dan istilahnya secara nasional sudah terlihat geliatnya. Nah, sehingga perlu dibuat aturan-aturan permainan sehingga bisa diikuti oleh seluruh masyarakat Indonesia. Jadi begini, lomba selalu diadakan dan aturannya ada. Panjang lapangan, lebar lapangan, menggunakan lapangan apa. Ya, begini, lapangan untuk pertandingan biasanya menggunakan karpet khusus. Ada karpet. Nah, kemudian panjang lapangan pasti ini 35 meter, lebarnya 3 meter. Dari garis start sampai ke logo yang pertama itu 23 meter. Terus logo 1, 2, 3 nya itu jaraknya 3 meter sehingga genap 35 meter. Nah, kalau untuk peraturan lomba, satu regu itu ada 3 orang. Ada 3 orang, dimainkan 2 kali permainan. Terus untuk yang tradisionalnya, yaitu tadi, dimanapun bisa. Dan waktunya tidak dibatasi. Oke, tidak ada ketentuan khusus. Tidak ada ketentuan, ya, Pak, yang ya. penting anak-anak bosan mungkin atau sudah saatnya Tergantung untuk kesepakatan pulang, ya, dipanggil Pak, ya. orang tua dan segala macam itu. Iya. Kalau untuk itu tadi berbicara masalah ini lokasi dan lain-lain ya Pak ya. Kalau untuk sejarahnya sendiri nih Pak, ini kan zaman sekarang ini sudah istilahnya anak-anak hampir tidak ada lagi ya Pak ya bermain betul. ini. Dan juga kita sudah dihadapkan pada kecanggihan teknologi. Ini bagaimana nih Pak kira-kira untuk perlukah ini dilestarikan lagi, dipelihara lagi begitu Pak? Kalau bicara masalah perlu, sangat-sangat perlu. Sangat perlu ya Pak ya? Karena warisan budaya leluhur. Betul. Ini salah satu budaya atau kebiasaan masyarakat yang perlu kita lestarikan dan bahkan kalau bisa kita kembangkan wawasan untuk generasi. Karena sebagaimana saya singgung di awal bahwa tahun 80-an sudah tergerus oleh teknologi. Anak-anak 80 ke atas, tahun 90 apalagi tahun 2000-an ini, mereka lebih ke arah yang modern, teknologi. Sehingga yang tradisional tersingkirkan. Jujur saja untuk permainan tradisional, salah satunya belogo, sangat-sangat banyak mengandung falsafah dan manfaat yang bisa diambil. Iya, nilai yang terkandung dalam permainan ini apa nih Pak? Oke. Bicara masalah nilai-nilai yang terkandung, yang pertama jelas adalah satu, kerjasama. Kalau beregu ya, kerjasama. Yang kedua, nilai sportivitasnya. Di saat bermain dia harus
sportif, menerima kekalahan apabila lawan lebih tangguh dan segala macam. Yang berikutnya lagi nilai ini Kreativitas ya Pak ya? kreativitas termasuk seninya ya, seni bagaimana dia membuat Membentuk logo, membentuk, mengukir dan segala macam. Dari secara keterampilan tubuh dan juga secara pikiran nih, ini bagaimana dia konsentrasi untuk bisa mengenakan logo yang milik lawan supaya dia menang. Tepat sasaran, karena logo ini lebih mengutamakan bagaimana si pemain merobohkan logo lawan yang di tempat permainan. Bahkan kalau kita lebih mendalam lagi secara religius ada. Iya, karena di ada situ, ritualnya ya Pak ya? Sebenarnya ritual banget enggak. Itu cuman mungkin kebiasaan anak aja. Semangat untuk menambah ini ya Pak ya? Betul. Karena di situ ada semacam bahasa daerahnya secara mantra atau memangan ya. Kalau di awal bermain dia pasti berteriak atau berseru santuk, acup, cabang, bulik, surangan. Dang kalau dia bermain sendiri. Kalau dia bermain bergu, santuk, acup, cabang, bulik berdua atau bertiga dan segala macam. Itu dalam bahasa daerahnya. Di situ nilai religiusnya bahwa si anak di awal melakukan kegiatan atau bermain itu dia berdoa sebenarnya, Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan aku kena. Kan di situ sudah ada nilai memacu nilai semangat religiusnya. kita gitu ya Pak ya. Oke. Pak, kalau untuk cara melestarikan permainan tradisional ini Pak, salah satunya balogo ini seperti apa nih Pak? Kan kita udah dihadapkan pada gawai, anak-anak sekarang sukanya mainannya yang canggih, yang praktis begitu Pak. Itu bagaimana nih Pak caranya? Yang pertama, kita selaku masyarakat, apalagi bagi saya pribadi ataupun rekan-rekan sesama pegiat seni atau juga pelaku yang dulu sering bermain seusia saya tentunya, tentu akan nostalgia ini kalau kembali lagi digaungkan lagi ya Pak ya, dikembangkan lagi, digaungkan, dilaksanakan dengan ketentuan harus ada istilahnya pemerhati untuk betul seperti kita pelakunya. Yang paling utama adalah pihak pemerintah, khususnya di bidang yang menangani masalah seperti ini, seni budaya, permainan dan segala macam. Itu sangat-sangat diharapkan. Nah pemirsa, setelah ini kita akan melihat permainan tradisional yang lain, yaitu permainan santokep. Jangan kemana-mana, tetap di Tabalong Berbudaya.